Oke, saya coba dulu mereview untuk yang topik-topik yang sudah pernah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi manajemen, ruang lingkup daripada manajemen, fungsi-fungsi daripada manajemen. Baru sudah kita bahas juga topik berkaitan dengan dasar-dasar organisasi, tentang perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi. Dan sudah kita bahas juga berkaitan dengan penyusunan personalia organisasi. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita pelajari juga, bahwasanya fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari planning atau perencanaan, lalu organizing atau pengorganisasian, acting atau pengarahan, dan pengendalian atau controlling. Jadi topik kita pada pertemuan ini berkaitan dengan pengarahan dan motivasi. Tentu ini juga bagian daripada fungsi-fungsi manajemen, yaitu acting atau pengarahan. Dan saya juga menambahkan kata motivasi, karena pada intinya pengarahan ini sebagai bentuk untuk menggerakkan, memberikan semangat, memotivasi kepada masing-masing individu yang ada di dalam organisasi untuk bisa bekerja secara efisien, bekerja secara efektif dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Itu makanya saya berikan topik tentang pengarahan dan motivasi. Kita mulai dulu dengan pengarahan. Dapat kita lihat dalam materi bahwasanya pengarahan itu adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat, serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Kenapa karyawan itu diberikan semangat? Harus dimotivasi, harus ditumbuhkan semangatnya. Karena karyawan itu pada dasarnya memiliki dua karakter seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang teori sifat, teori X dan teori Y. Di dalam teori X itu kan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya karyawan itu memiliki semangat kerja, mau bertanggung jawab terhadap kerja. Sementara di teori Y disebutkan dia bahwasanya karyawan itu malas. Ketika di bekerja harus diawasi, kan begitu ya. Oleh karena itu, untuk menjaga, untuk menumbuhkan semangat karyawan perlu diberikan pengarahan, perlu dimotivasi. Dan pengarahan juga sebagai bentuk bimbingan. Bimbingan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh karyawan, bagaimana mengerjakannya, sehingga tujuan-tujuan yang mau diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tentu pengarahan ini bisa berasal dari pimpinan yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya kalau kita sebagai seorang karyawan, maka pimpinan di atas kita adalah supervisor atau pengawas atau mandor atau sebutan yang lainnya. Baru seorang supervisor atau pengawas tentu dimotivasi atau diarahkan oleh yang di atasnya lagi juga gitu. Seperti manajer di masing-masing divisi gitu ya. Kalau saya seorang supervisor pemasaran, tentu atasan saya adalah manajer pemasaran. Kalau seseorang supervisor produksi di bidang produksi, maka manajer di atasnya adalah manajer produksi. Manajer itulah yang akan mengarahkan, memotivasi orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga mau bersemangat, memiliki energi untuk mau bekerja dengan baik. Selanjutnya pengarahan ditujukan untuk yang pertama menentukan kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua, menetapkan hasil yang harus dicapai. Sebagai contoh, kira-kira satu hari ini masing-masing karyawan harus memberikan hasil, harus bisa berproduksi, menghasilkan produk 10 unit. Contoh seperti itu. Maka perlulah dilakukan pengarahan, dimotivasi supaya
apa yang diharapkan atau apa yang ingin dicapai oleh karyawan itu dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, pengarahan itu ditujukan untuk mendelegasikan wewenang yang diperlukan. Pendelegasian itu yang seorang pimpinan mendelegasikan tanggung jawabnya, sedikit tanggung jawabnya kepada bawahannya. Contoh saya sebagai seorang manajer, tentu saya memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan tenaga, memiliki keterbatasan sumber daya yang lainnya. Sehingga saya tentu harus melibatkan orang-orang yang ada di bawah saya dengan cara saya mendelegasikan sedikit tanggung jawab saya kepada bawahan saya, kepada orang-orang di sekitar saya, supaya sebahagian atau sedikit daripada tanggung jawab saya bisa diselesaikan oleh orang-orang di bawah saya. Yang keempat, menciptakan hasrat untuk berhasil. Ya, hasrat untuk berhasil, ada keinginan supaya apa yang dikerjakan bisa tercapai, bisa berhasil, bisa sesuai dengan harapan. Baru pengarahan juga ditujukan untuk mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dapat kita lihat kembali fungsi pengarahan diartikan secara lebih luas, yaitu sebagai tugas untuk membuat organisasi tetap hidup, untuk menciptakan kondisi yang menumbuhkan minat kerja, kekuatan untuk bertindak, pemikiran yang imajinatif, dan kelompok kerja yang berkelanjutan. Karena kan pengarahan ini sifatnya komunikasi ya, seorang pimpinan berkomunikasi kepada bawahannya untuk memberikan semangat, memotivasi. Pengarahan juga ini untuk menjalin kerjasama yang baik, kan gitu ya. Ketika seorang pimpinan mengarahkan sesuatu pekerjaan kepada bawahannya, tentu ada suatu ikatan kerjasama di situ, ada suatu kolaborasi supaya karyawan di bawahnya mau bersedia bekerja sama, mau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan yang ditugaskan kepada dia. Itulah fungsi pengarahan yang secara umum. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi. Tentu motivasi ini bisa berasal dari diri sendiri, bisa motivasi itu berasal dari luar diri kita, ya. Kalau berasal dari diri sendiri, tentu ada suatu saat kita mengalami rasa jenuh, mengalami rasa bosan, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan. Tetapi bagaimana untuk melalui semua itu, keadaan itu? Tentu harus berasal dari motivasi kita sendiri. Memang motivasi bisa berasal dari luar, dari pihak-pihak lain, itu hanya sementara, hanya sekedar mengingatkan kita. Tetapi motivasi itu harus betul-betul berasal dari kita sendiri. Porsi yang paling besar motivasi itu berasal dari diri sendiri. Kan begitu ya. Walaupun ada teman kita, ada keluarga kita yang menyemangatin, ada yang memotivasi kita, kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mau bersedia untuk bangkit, mau bersemangat, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki untuk mencapai kinerja-kinerja yang baik, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita coba kepada definisi motivasi dulu. Dapat kita lihat di materi, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Ada kata kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya. Berarti kalau kita garis bawahi, kesediaan di sini berasal dari diri kita. Ya, gitu ya. Kita bersedia untuk mau bangkit. Kita bersedia untuk mau giat bekerja, mau bersemangat bekerja, begitu. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ada kesediaan dari orang lain, ada upaya dari orang lain yang mau membantu kita, yang mau memberikan pengarahan, yang mau memotivasi kita. Tetapi itu kembali lagi seperti saya katakan tadi, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah mau menerima motivasi dari orang lain, mau menerima pengarahan dari orang lain, kan gitu ya, kembali kepada diri kita. Selanjutnya kebutuhan dimaksud di sini adalah keadaan batin yang membuat hasil-hasil tertentu tampak menarik.
Tentu kita berupaya bagaimana pekerjaan kita, tanggung jawab yang kita jalani itu bermanfaat, berguna, memiliki hasil yang baik, hasil yang menarik, dan sebagainya. Motivasi merupakan sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Sebagai contoh, dengan kita motivasi, kita bisa bekerja lebih baik lagi, bisa kita produktif, bisa kita kreatif. Karena daya motivasi yang lebih tinggi itu tentu kembali lagi dari diri kita sendiri. Jenis-jenis motivasi secara umum dapat kita lihat. Yang pertama, motivasi berdasarkan sifatnya. Yang kedua, motivasi berdasarkan sumbernya. Kita coba uraikan masing-masing jenis motivasi ini. Yang pertama, kita lihat dulu motivasi berdasarkan sifatnya itu dikelompokkan atas dua. Yang pertama, motivasi positif atau positive motivation. Artinya adalah motivasi seorang pimpinan kepada bawahan atau pengikutnya dengan memberikan penghargaan atas prestasi yang diberikan mereka kepada organisasi. Misalnya dengan menyampaikan kata pujian, ucapan selamat, kata bijak kepada bawahan. Melalui pemberian motivasi ini, maka akan meningkatkan semangat dan gairah kerja para karyawan. Makanya pimpinan yang baik itu adalah pimpinan yang mau menghargai hasil kinerja daripada bawahannya, walaupun itu sedikit. Gitu ya. Ada kalanya seorang pimpinan, seorang manajer itu kurang menghargai bawahannya. Malah parahnya lagi, segala sesuatu pencapaian tujuan, ya kan, segala sesuatu pencapaian kinerja itu manajer kadang menganggap dirinya yang mencapai. Artinya pencapaian tujuan itu hanya dianggap berasal dari atau karena adanya inisiatif dari pimpinan kita, dari manajer kita. Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi itu, pimpinan tersebut egois kan begitu ya, karena bagaimanapun juga segala tujuan sasaran yang tercapai di organisasi itu hasil kerja, hasil pemikiran daripada orang-orang yang ada di sekitar organisasi. Jadi bukan hanya manajer, jadi orang-orang yang di sekitar itu bisa saja berasal dari bawahan kita, dari karyawan kita. Maka ketika kita berada di posisi manajer, posisi pimpinan, dan ada bawahan kita atau karyawan kita yang berprestasi, maka kita sepantasnya lah memberikan pujian, sepantasnya kita memberikan ucapan selamat. Karena dengan perkataan itu pun, ya kan, sudah memberikan semangat, sudah memotivasi karyawan kita yang tadi sudah berprestasi tadi. Kadang pujian-pujian seperti itulah yang sangat berharga bagi diri karyawan, karena mereka merasa karyawan itu dihargai, ya kan, dihargai atas prestasinya. Oleh karena itu, motivasi positif harus tetap dihidupkan di dalam diri kita sendiri. Kita sebagai karyawan juga, sebagai bawahan juga, apabila ada teman kita yang berprestasi, berkinerja yang baik, tentu kita juga wajib atau bersedia memberikan pujian-pujian, memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kita. Yang kedua, motivasi negatif atau negative motivation. Artinya motivasi seorang pimpinan kepada bawahan atau pimpinan dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada para karyawan yang menunjukkan kinerja yang buruk. Ya tentu, setiap pekerjaan di dalam suatu perusahaan atau organisasi ada standar operasional prosedur atau SOP, gitu ya. Sehingga masing-masing individu di dalam organisasi atau perusahaan harus menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan SOP tadi, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dan apabila ada individu atau karyawan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka pimpinan wajib menegur atau memberikan hukuman atau sanksi. SOP, standar operasional prosedur, atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat, yang diatur di dalam satu perusahaan itu ditetapkan untuk mengikat, untuk mengatur bahwasannya setiap individu harus patuh kepada SOP tersebut. Di mana setiap individu bekerja sesuai dengan SOP tadi.
Dan tentunya ketika ada karyawan atau individu-individu yang tidak sesuai dengan SOP, tentu ada sanksi, ada hukuman. Ya, ini tergantung kepada pengaturan daripada ketentuan kerja tadi atau SOP tadi. Selanjutnya kedua, bagian daripada jenis motivasi yaitu motivasi berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Intrinsic motivation adalah motivasi yang ditimbulkan atau dorongan dari diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan dan keinginan seorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai itu. Motivasi ini dapat membantu seseorang untuk cepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh dari motivasi ini adalah bila seseorang ingin mengikuti suatu lomba karya tulis ilmiah dan dia berusaha untuk mengikuti lomba tersebut dengan membuat satu karya tulis atau artikel. Dia memiliki motivasi yang kuat untuk bisa memenangkan lomba karya tulis tersebut, sehingga dia berusaha untuk membuat karya tulis yang terbaik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Bila seseorang tersebut berhasil memenangkan lomba karya tulis tersebut, maka dia akan memperoleh kepuasan tersendiri atas upaya pencapaian yang telah diterimanya. Dan dia akan terus semangat serta terus berupaya untuk mengikuti lomba-lomba pada masa-masa berikutnya. Ini seperti motivasi yang di dalam diri seseorang ketika dia diperhadapkan, ketika dia ingin mengikuti berbagai kompetisi atau lomba-lomba di mana dia berharap dia ingin menang. Tentu dia akan berupaya sekuat tenaganya mengeluarkan sumber daya atau potensinya untuk memenangkan lomba atau persaingan yang sedang diikutinya. Baru selanjutnya motivasi berdasarkan sumbernya ada berikutnya itu motivasi ekstrinsik. Adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi. Misalnya imbalan dalam bentuk uang atau insentif lainnya yang diperoleh atas suatu upaya yang telah dilakukan. Kita sebagai karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan tenaga, yang mengeluarkan pikiran, yang mengeluarkan atau menghabiskan waktu kita kepada perusahaan, tentu kita berharap ada nilai materi yang kita peroleh atas tenaga, pikiran, dan waktu yang telah kita keluarkan. Selanjutnya alat-alat motivasi ada dua. Material insentif adalah bentuk alat motivasi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar atau fisik manusia. Material insentif ini dapat berupa barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, misalnya uang, kendaraan, emas, tanah, rumah, dan sebagainya. Baru alat motivasi yang kedua disebut dengan non-material insentif. Adalah bentuk alat motivasi yang tidak menunjukkan besaran nilai, namun hanya untuk memberikan kepuasan dan rasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang telah dicapainya. Misalnya medali atau piala, piagam atau bintang tanda jasa, promosi jabatan, dan sebagainya. Itulah non-materi. Selanjutnya ada dua bagian dari teori motivasi berdasarkan periode pengembangan konsep-konsep motivasi. Pertama, teori motivasi awal. Yang kedua, teori motivasi kontemporer. Itulah masa daripada pengembangan konsep teori motivasi. Ada teori motivasi awal dan teori motivasi kontemporer. Lebih lanjut kita bahas teori motivasi awal. Teori ini mulai dikembangkan pada dekade tahun 1950-an dan pada masa ini muncul 3 teori motivasi yang dikembangkan oleh para peneliti. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang membuat hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia terdapat 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, sehingga terpenuhi kebutuhan akan rasa lapar, rasa haus, tempat bernaung, seks, dan kebutuhan-kebutuhan tubuh lainnya. Teori ini menyatakan bahwa setiap manusia membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kepuasan seksual. Jadi kebutuhan fisik dimaksud di sini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu, yaitu kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, dan kebutuhan untuk tempat tinggal, dan kepuasan seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, bagian dari teori hierarki kebutuhan Maslow.
Kebutuhan sosial adalah kebutuhan sosial dan diterima dalam pergaulan di lingkungannya. Misalnya kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang ketiga adalah kebutuhan penghargaan. Adalah kebutuhan yang berasal dari faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, penghargaan, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status sosial, pengakuan, dan perhatian dari pihak luar. Yang keempat, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri melalui penggunaan kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai kinerja yang baik dengan sangat memuaskan. Kebutuhan ini juga berarti dorongan untuk menjadi apa yang mampu dilakukan meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini bisa kita capai apabila sudah terpenuhi kebutuhan mendasar seperti kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini sebagai contoh, saya secara pribadi 10 tahun ke depan kira-kira saya mau jadi apa yang mau saya harapkan, kan gitu ya. Sebagai contoh, saya berkeinginan 10 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang bupati, saya ingin menjadi seorang gubernur atau kepala daerah. Tentu itu adalah pencapaian tertinggi yang ingin saya capai dalam periode waktu di masa mendatang. Tentu untuk mencapai itu saya akan menggerakkan sumber daya saya. Saya akan memberdayakan sumber daya saya untuk mencapai yang saya harapkan tadi. Itulah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, bagian daripada teori motivasi awal tadi sudah teori hierarki kebutuhan. Selanjutnya teori yang kedua adalah teori X dan Y. Inilah yang saya bilang tadi. Teori ini dikembangkan oleh Douglas McGregor yang mengajukan dua pandangan berbeda mengenai manusia, yaitu seseorang itu pada dasarnya bersifat negatif dan diberi nama teori X, serta yang lainnya pada dasarnya bersifat positif dan diberi nama teori Y. Apa saja dia itu? Maka kita lihat dalam teori X terdapat 4 asumsi yang diyakini oleh manajer, yaitu pertama, karyawan tidak suka bekerja dan bila mana mungkin akan berusaha menghindarinya. Yang kedua, karena para karyawan tidak suka bekerja, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, para karyawan akan mengelakkan tanggung jawab dan sedapat mungkin mengikuti perintah formal. Yang keempat, kebanyakan pekerja mengutamakan rasa aman agar tidak ada alasan untuk dipecat di atas semua faktor dan hanya menunjukkan sedikit ambisi. Itulah teori X sebagai karakteristik yang bersifat negatif dalam diri seseorang ketika dia bekerja. Selanjutnya dalam teori Y ada 4 asumsi. Pertama, para karyawan memandang pekerjaan sama alamiah dengan istirahat dan bermain. Maksud di sini kita secara pribadi bahwasanya bekerja itu seperti bermain, ya kan, santai, tidak ada beban. Kita bekerja itu seperti menjalankan aktivitas rutin biasanya, kan gitu ya. Ada juga memandang bahwa pekerja itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu berkat dari Tuhan yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Lalu yang kedua, karakteristik daripada teori, seseorang yang memiliki komitmen pada tujuan akan melakukan pengarahan dan pengendalian diri. Yang ketiga, seseorang yang biasa-biasa saja dapat belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung jawab. Baru selanjutnya teori itu yang keempat, kreativitas, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang baik didelegasikan kepada karyawan secara luas dan tidak harus berasal dari orang yang berada dalam manajemen. Jadi teori ini merupakan karakteristik yang positif di dalam diri seseorang ketika dia bekerja di perusahaan. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, kita sekarang kalau bekerja, ya kan, bila kita diposisikan pada pekerjaan di suatu perusahaan, kita berada di mana? Apakah karakteristik teori X atau karakteristik teori Y? Tetapi berdasarkan daripada penelitian yang sudah ada, kebanyakan karyawan itu berada di karakteristik yang teori Y, teori X seperti itu.
Kebanyakan karyawan itu ada rasa malas, ada karyawan itu harus diawasi baru mau bekerja, kan begitu ya. Tetapi bagaimanapun juga masih ada juga karyawan yang memiliki karakteristik yang tersaji dalam teori Y. Selanjutnya, bagian daripada teori motivasi awal ini ada disebut dengan teori motivasi higienis. Teori ini diajukan oleh Frederick Herzberg, seorang ahli psikologi. Dia berkeyakinan bahwa hubungan individu dengan pekerjaan adalah sesuatu yang mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Menurut Herzberg, faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dengan yang memberikan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer-manajer yang mencoba menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan kerja dapat memberikan kedamaian, tetapi belum tentu memberikan motivasi. Mereka lebih akan menentangkan tenaga kerja. Mereka ini artinya karyawan. Manajer. Manajer berupaya untuk menenangkan, mendamaikan tenaga kerja mereka daripada memotivasi mereka. Hasilnya, karakteristik seperti administrasi dan kebijakan perusahaan, supervisor, hubungan-hubungan antar karyawan, kondisi kerja, dan gaji yang dijadikan oleh Herzberg sebagai faktor higienis. Ketika faktor-faktor tersebut memadai, orang tidak akan menjadi tidak puas maupun menjadi puas. Jika ingin memotivasi orang dalam pekerjaan mereka, Herzberg menyarankan untuk menekankan pada prestasi, pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Hal tersebut merupakan karakteristik yang dianggap orang berharga secara intrinsik. Jadi, dalam teori motivasi higienis ini penekanannya kepada motivasi intrinsik yang memiliki unsur daripada penghargaan kepada seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada teori motivasi kontemporer. Tadi kita bahas teori motivasi awal. Yang kedua adalah teori motivasi kontemporer. Dalam teori motivasi kontemporer ini ada memunculkan 5 teori motivasi yang dikembangkan oleh para peneliti. Yang pertama, teori 3 kebutuhan. Yang kedua, teori penentuan sasaran. Yang ketiga, teori penguatan. Yang keempat, teori kewajaran atau kesetaraan. Yang kelima, teori pengharapan. Kita mulai kepada teori yang pertama, yaitu teori 3 kebutuhan. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland bersama rekannya yang berhasil mengajukan 3 motif atau kebutuhan utama yang relevan di tempat kerja. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yakni dorongan untuk unggul untuk mencapai sasaran sederetan standar guna meraih kesuksesan. Jadi setiap individu pasti ada memiliki keinginan untuk berprestasi, ingin maju, ingin berkembang, ingin menunjukkan kinerjanya yang baik, sehingga mereka berupaya menunjukkan potensinya masing-masing atau meningkatkan atau menggerakkan sumber dayanya untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, bagian dari teori 3 kebutuhan yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yakni kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang diinginkan. Pada prinsipnya setiap individu memiliki keinginan untuk berkuasa, ya kan? Dengan dia memiliki kekuasaan, tentu dia bisa memerintah orang lain atau menggerakkan orang lain atau berupaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagai pimpinan kita tentu bisa menggerakkan orang lain untuk berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, artinya hasrat akan hubungan persahabatan dan kedekatan antar personal. Teori motivasi kontemporer yang kedua yaitu teori penentuan sasaran. Teori ini menyatakan bahwa niat yang dinyatakan sebagai tujuan dapat menjadi sumber utama dari motivasi kerja. Dapat dikatakan bahwa dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa tujuan yang spesifik dapat meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan yang sulit dicapai bila diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan-tujuan yang mudah dicapai.
Yang ketiga, teori motivasi kontemporer yaitu teori penguatan. Dalam teori penguatan ini, kita memiliki pendekatan perilaku yang menyatakan bahwa penguatan membentuk perilaku. Para ahli teori penguatan ini melihat perilaku sebagai akibat dari lingkungan. Peristiwa kognitif internal bukan masalah yang perlu diperhatikan. Yang perlu mengendalikan perilaku adalah penguatan, yakni setiap konsekuensi terhadap tanggapan yang diberikan, meningkatkan kemungkinan diulangnya perilaku tersebut. Teori penguatan ini mengabaikan kondisi dalam diri individu dan berkonsentrasi semata-mata hanya pada apa yang terjadi pada diri seseorang ketika dia mengambil tindakan. Karena teori ini tidak memperhatikan apa yang merangsang perilaku dari dalam, maka teori ini tidak dapat disebut sebagai teori motivasi. Jadi intinya teori penguatan ini adalah kekuatan motivasi itu berasal dari diri seseorang. Kan gitu ya. Seseorang bisa bangkit, seseorang bisa bersemangat, seseorang bisa produktif, seseorang bisa berkinerja dengan baik, itu berdasarkan penguatan dalam dirinya sendiri. Itu bisa tercapai bila seseorang memiliki keyakinan yang kuat, sehingga dia bisa mau bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkannya. Begitu ya. Itulah teori penguatan. Yang keempat, teori daripada motivasi kontemporer yaitu teori kewajaran atau kesetaraan yang dikembangkan oleh J. Stacy Adam. Teori ini menyatakan bahwa karyawan membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam suatu situasi kerja atau disebut dengan input terhadap apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut atau outcome, dampaknya. Dan kemudian membandingkan rasio input dengan outcome mereka dengan rasio input outcome atau rekan kerjanya. Bila mereka menganggap input outcome sama dengan orang lain, keadaan tersebut dianggap adil. Jika rasio tidak sama, maka ketidakadilan muncul. Artinya, karyawan cenderung melihat diri mereka sendiri kurang diberi penghargaan. Jika ketidakadilan terjadi, karyawan akan berusaha untuk melakukan koreksi. Sebagai contoh, mungkin kita pernah mendengar bahwa sesama karyawan di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu divisi yang sama, merasa tidak puas, merasa tidak adil atas upah yang diterimanya dengan orang lain, dengan karyawan yang lain. Karena mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, mereka berada di divisi yang sama, tetapi kenapa berbeda penghasilan yang mereka terima? Itulah perbandingan antara apa yang diterima, apa yang dilakukan dengan yang diterima oleh diri seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, teori kewajaran atau kesetaraan pada intinya adalah bahwa bila karyawan merasakan suatu ketidakadilan, mereka dapat membuat satu atau lebih dari 5 pilihan berikut. Yang pertama, mengubah input atau outcome mereka ataupun orang lain. Jadi kalau saya merasa yang sudah saya lakukan tidak sebanding dengan yang saya terima daripada orang lain, maka saya tentu akan mengubah apa yang mau saya lakukan, kan gitu ya. Sebelumnya saya melakukan 100, mungkin dengan adanya ketidakadilan saya bisa melakukan menjadi 70. Artinya saya semakin menurun ya, menurun semangatnya begitu ya. Itulah input. Yang kedua, berperilaku sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang lain mengubah input atau outcome mereka. Yang ketiga, berperilaku sedemikian rupa untuk mengubah input atau outcome mereka sendiri. Yang keempat, memilih acuan perbandingan yang berbeda. Yang kelima, keluar dari pekerjaan mereka. Ini yang fatalnya. Ketika seseorang karyawan merasa tidak diperhatikan, tidak diperhatikan, tidak terpenuhi rasa keadilannya, maka dia akan keluar daripada pekerjaan mereka. Tentu dia akan mencari di mana tempat yang bisa menghargai atas pekerjaan dia, apa yang diberikan dia. Yang terakhir, bagian dari teori motivasi kontemporer yaitu teori pengharapan. Ini penggagasnya adalah Viktor Frankl, seorang psikologi yang mengembangkan teori pengharapan sebagai teori motivasi yang paling menyeluruh. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan
untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Jadi pada intinya teori pengharapan ini sama dengan teori sebelumnya, bahwasanya motivasi itu, semangat itu berasal dari diri seseorang. Keseriusan, keniatan, konsistensi, komitmen, itulah merupakan bagian dari teori pengharapan, sehingga seseorang memiliki semangat, memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik juga. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kita pada pertemuan ini. Lebih lanjut materi bisa dibacakan oleh mahasiswa dan lebih lanjut kita bisa buka diskusi tanya jawab. Saya berikanlah waktu kepada setiap mahasiswa yang ingin bertanya.